Hasil pertandingan Sampdoria versus AS Roma. AS Roma sukses menumbangkan Sampdoria dengan skor 1-0 dalam laga Serie A 2022-2023 Giornata ke-10 yang digelar di Luigi Ferraris pada Senin kemarin. Gol tunggal kemenangan AS Roma ini di markas Sampdoria lahir dari eksekusi penalti bernama Lorenzo Pellegrini ketika pertandingan baru berjalan 9 menit. Berkat hasil ini pun AS Roma berhak kembali ke peringkat 4 klasemen sementara dengan raihan 22 poin. Di sisi lain Sampdoria terbenam di dasar klasemen dengan hanya meraih 3 poin. Selamat, Karim Benzema jadi pemenang Ballon d'Or 2022. Penyerang Real Madrid bernama Karim Benzema resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or 2022 pada Selasa dini hari. Dalam acara penganugerahan yang digelar di Theatre of Cartelet di Paris, pemenang penghargaan Ballon d'Or 2022 diumumkan oleh mantan pelatih Benzema di Real Madrid bernama Zinedine Zidane. Menariknya, Zidane merupakan orang Prancis terakhir yang meraih penghargaan Ballon d'Or sebelum Benzema. Zidane pun meraihnya pada tahun 1998 silam kala masih berseragam Juventus. Benzema sendiri memang tampil fantastis sepanjang musim 2021-2022 kemarin. Pemain berusia 34 tahun itu tercatat mencatatkan 50 gol dan 16 assist dalam 56 laga di level klub dan tim nasional. Benzema sendiri berjasa besar membawa Real Madrid berjaya di sepanjang musim 2021-2022 kemarin dengan meraih sederet gelar, mulai dari La Liga, Liga Champions hingga Piala Super Eropa. Dari sisi penghargaan individu, Benzema menyabet gelar pemain terbaik Eropa, pemain terbaik Liga Champions, sepatu emas Liga Champions hingga top skor La Liga. Robert Lewandowski lagi-lagi raih gelar striker terbaik di Ballon d'Or 2022. Bomber House Gol Barcelona bernama Robert Lewandowski menjadi pemenang penghargaan striker terbaik di Gala Ballon d'Or 2022 yang digelar di Paris pada Selasa dini hari. Pada acara yang digelar di Theatre du Cartelet ini, pemenang penghargaan striker terbaik alias Gerd Müller Award diumumkan langsung oleh istri Müller sendiri bernama Uschi. Lewandowski pun sukses meraih penghargaan striker terbaik ini dalam 2 edisi beruntun. Pada edisi 2021 kemarin, ex-striker Bayern Munchen itu juga menyabet gelar tersebut. Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya di sepanjang musim 2021-2022 kemarin. Penyerang asal Polandia itu sukses mencetak 57 gol dalam 57 pertandingan di semua kompetisi. Berkat gol-golnya tersebut, Lewandowski pun membantu Bayern Munchen meraih 2 gelar di kompetisi lokal Jerman, Bundesliga, dan DFL Super Cup. Selain itu, Lewandowski juga menorehkan sejumlah prestasi individu lainnya, yakni meraih sepatu emas Eropa dan pencetak gol terbanyak Bundesliga. Gavi raih penghargaan Copa Trophy 2022. Gelandang muda Barcelona bernama Gavi resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain muda terbaik Copa Trophy di Ballon d'Or 2022 pada Selasa dini hari. Dan Sadio Mane jadi pemenang edisi pertama Socrates Award. Acara puncak penganugerahan gelar Ballon d'Or 2022 menambahkan kategori Socrates Award untuk pertama kalinya. Pesepak bola yang mendapatkan penghargaan edisi pertama itu ialah Sadio Mane. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rai, mantan pemain timnas Brazil dan Paris Saint-Germain tersebut. Rai juga merupakan adik laki-laki Socrates pesepak bola yang juga terlibat dalam aksi sosial di Brazil. Sadio Mane sendiri memenangkan Socrates Award karena aksi-aksinya sosialnya. Laporan dari AS menjelaskan bahwa penyerang sayap Bayern Munchen tersebut selalu menggunakan profilnya sebagai pesepak bola untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Belum banyak orang yang familiar dengan penghargaan tersebut. Lagi pula tahun ini menjadi tahun pertama pemberian penghargaan tersebut. Jurgen Klopp minta maaf untuk kartu merahnya saat lawan Manchester City. Liverpool menang 1-0 pada pekan ke-11 Liga Inggris musim 2022-2023 di Anfield pada Minggu kemarin malam. Muhammad Salah menjadi pencetak gol satu-satunya di laga ini usai lesakannya ke gawang Manchester City di menit ke-76.
Kemenangan tuan rumah sedikit tercoreng oleh kartu merah yang didapatkan oleh Jurgen Klopp pada menit ke-85. Hal ini pun bermula dari protes berlebihan yang dilakukan oleh Klopp karena wasit tidak memberikan pelanggaran atas duel Bernardo Silva dan juga Mohamed Salah. Ketegangan ini pun membuat intensitas laga menjadi panas, terlebih bagi Manchester City yang sedang dalam keadaan tertinggal. Hingga laga berakhir, Liverpool pun mampu mempertahankan kedudukannya dengan skor 1-0 atas Manchester City. Jurgen Klopp pun tidak menampik bahwa kartu merahnya tidaklah layak, dan ia pun meminta maaf karenanya. Di sisi lain, Klopp pun gembira timnya menang atas The Sky Blues untuk pertama kali dalam 3 tahun. Gol tunggal Mohamed Salah membuat The Reds pun naik ke urutan ke-8 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 9 laga. Kepa bayar lunas kepercayaan Potter, Chelsea semakin menggila. Kepa Arrizabalaga mulai menunjukkan sentuhan magisnya. Ia membalik kepercayaan pelatih Graham Potter lewat kinerja yang fantastis. Ia terus mengawal gawang Chelsea saat Edouard Mendy mengalami cedera. Teranyar pun Kepa menjadi salah satu pahlawan The Blues ketika berkunjung ke markas Aston Villa. Kedua tim bertemu dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim 2022-2023. Klub London Biru pun menang 2-0 atas The Lions di Villa Park pada Minggu kemarin malam. Semua gol pihak tamu dicetak oleh Mason Mount. Itu terjadi pada awal babak pertama dan pertengahan babak kedua. Secara keseluruhan Kepa lebih mendapatkan sorotan. Chelsea dalam tekanan hebat dan ia pun mampu membuat penyelamatan yang krusial, termasuk tanukan dari Danny Ings dari jarak yang sangat dekat. Perlahan tapi pasti ia pun kembali percaya diri, bahkan mengalami peningkatan. Itu pun modal penting baginya dalam berpetualangan di level tertinggi. Sebelumnya di era Frank Lampard hingga Thomas Tuchel, Kepa pun seperti kehilangan taji. Ia hanya berperan sebagai pelatih dari Mendy. Di level tim, Chelsea pun mulai sulit dihentikan. Tepatnya sejak Potter pun datang, klub London Biru meraih 5 kemenangan secara beruntun. Hitungannya dari berbagai ajang selama periode tersebut, Kepa dan rekan-rekan mencetak 12 gol dan hanya sekali kebobolan. Sedang terpuruk, Inggris diyakini masih bisa juara. Timnas Inggris sebenarnya memiliki modal besar pada keikutsertaannya di Piala Dunia 2022 ini. Pelatih Timnas Inggris bernama Gareth Southgate sudah mengakrabkan diri dengan turnamen akbar. The Three Lions berhasil menempati peringkat keempat saat berlaga di Piala Dunia 2018 silam. Setelah itu, Timnas Inggris pun juga mampu menembus final Piala Eropa 2020 lalu meski akhirnya kalah dari Italia. Namun The Three Lions pun mengalami penurunan performa yang cukup signifikan sepanjang 2022 ini. Tim asuhan Gareth Southgate gagal meraih kemenangan dalam semua laga kompetitif yang mereka jalani. Tidak hanya itu, Inggris juga baru saja terdegradasi dari Liga A UEFA Nations League 2022-2023. Sejumlah catatan buruk ini pun memperkecil peluang Inggris untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun mantan bek tengah timnas Inggris bernama Ledley King justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurut King, skuad timnas Inggris saat ini sudah begitu komplit dan bisa bersaing dengan tim lain. Ia pun mengatakan dengan modal kepercayaan diri, Inggris dianggap bisa mencari jalan untuk kesuksesan di Piala Dunia 2022 ini. Leroy Sané cedera, peluang ke Piala Dunia 2022 meragukan. Satu lagi pemain bintang yang berpotensi absen dari Piala Dunia 2022 ialah pemain timnas asal Jerman bernama Leroy Sané. Bayern Munchen pun sebagai klub pemilik Sané mengabarkan bahwa sang pemain baru saja melewati tes medis. Hasilnya otot paha kirinya dipastikan robek. Meski begitu, dalam keterangan resmi klub tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dihabiskan oleh Sané untuk pulih. Bayern Munchen pun hanya menyebut sang pemain akan menepis sementara waktu. Cedera tersebut diperoleh saat Bayern Munchen menang 5-0 atas Freiburg pada pekan ke-10. Sané pun ditarik keluar di menit ke-76 dan digantikan oleh Mathys Tel. Selama sekitar 75 menit pertandingan, Sané berkontribusi besar bagi Bayern Munchen. Ia mencetak 1 gol dan 2 assist. Walaupun tidak disebutkan berapa lama Sané keluar, laporan 19 Minutes pun menyebutkan bahwa ia diragukan untuk tampil. Piala Dunia 2022 pun juga hanya tersisa 5 minggu lagi. Pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 20 November 2022. Jerman kebagian jadwal untuk bermain pada tanggal 23 November 2022.
Namun seluruh timnas harus menyerahkan keputusan skuad finalnya sebelum pertandingan perdana di Qatar. Batas maksimal penyerahannya adalah tanggal 14 November 2022 mendatang.